Shalom, selamat pagi teman-teman. Dimanapun Anda berada, subscriber King of King tetap dalam sukacita Tuhan ya. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang jenis-jenis debater ya. Ternyata jenis-jenis pendebat, Tuhan Yesus sudah menjelaskan bagaimana cara mengajar. Ada beberapa orang ya yang dinilai oleh Tuhan Yesus berdasarkan Matius 7 ayat 29 ya. Banyak sekarang yang tampil dalam berdebat, tetapi apakah mereka tampil dengan kekuatan roh atau hanya dengan kekuatan sertifikat teologi mereka ya. Dikatakan, saya bacakan Matius 7 ayat 28 sampai 29. Kesan pendengar, judulnya kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara tahu kalau orang mengajar itu seperti orang yang berkuasa, dia itu percaya diri, dia punya karisma ya. Berbeda dengan dulu di zaman Yesus, ahli-ahli Taurat mengajar itu kaku ya, seperti sudah terkonsep ya. Jadi bukan seperti orang yang berkuasa. Kalau Yesus kan ngomongnya karena dia memang berkuasa, dia ngomongnya tajam gitu ya. Nah demikian juga para pendebat sekarang ya, ahli-ahli Taurat zaman modern. Mereka berdebat itu bukan dengan keberanian, bukan dengan sukacita, tetapi cuma dengan seperti membaca, seperti agak-agak dikasih tekanan sedikit. Jadi sangat berbeda ya. Dikatakan tentang Yesus, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat ya. Jadi karisma dari seorang pendebat yang diurapi Tuhan itu penuh dengan kuasa, penuh dengan keberanian ya, penuh dengan bahkan bisa humor gitu ya. Itu tanda-tanda orang yang memang dia berkuasa dan dia memang digerakkan oleh Roh Tuhan dalam berdebat gitu. Beda orang yang berdebat cuma ikut-ikutan atau memang ngandelin kekuatan pikirannya, bukan mengandalkan roh Allah yang ada di dalam diri dia ya. Jadi berbeda ya. Saya memperhatikan pendeta-pendeta seperti pendeta Stephen Tong itu berkhotbahnya mengandalkan pikiran, mengandalkan doktor, mengandalkan gelarnya ya. Bukan seperti orang yang berkuasa ya. Kalau orang seperti kuasa itu dia punya gaya itu beda saudara ya. Dia lebih berani, lebih berkuasa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahkan tanggapan-tanggapan dari teman-teman muslim juga beda ya. Kalau saya berdebat dibandingkan dengan orang-orang lain itu, ya saya memang berdebat itu nganggap lawan itu sama seperti hiena ya. Singa kalau ketemu hiena itu dikejar, dihabisin langsung ya. Tapi kalau ahli-ahli Taurat berdebat itu panjang kayak orang baca buku. Ternyata Yesus Tuhan bogono begini bogono gitu ya. Jadi tidak ada kuasa. Nah Tuhan mau kita berdebat dengan kuasa, dengan wibawa Tuhan ya. Bukan asal apa ya. Makanya kalau cuma teriak-teriak doang itu beda orang. Kalau orang ada Roh Kudus itu cara ngomongnya beda itu. Itu penuh dengan kuasa, penuh dengan power. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang ngomong gak ada Roh Kudus, itu ngomong dengan kekuatan manusia ya. Sangat jauh. Berapa jauh perbandingannya? Ya Tuhan sama manusia perbandingannya langit dan bumi ya. Wibawa seorang pendebat atau seorang penginjil ya. Lalu saya juga mau menepis. Kemarin saya ngobrol dengan seorang, sepertinya dia yang sangat ngefans banget dengan Stephen Tong ya. Stephen Tong bisa berdebat gak? Dia bilang, Stephen Tong mah levelnya bukan berdebat. Kok levelnya bukan berdebat sih? Bisa gak gitu loh? Jangan katakan levelnya bukan berdebat gitu. Ini juga yang saya temuin di omongan para Romo. Romo mah levelnya bukan berdebat. Bukannya levelnya berdebat, dianya gak berani, ditakut gitu loh. Bukannya levelnya gak berdebat. Ya memang level dia bukan berdebat gitu loh. Dia satu di antara 5 jawatan itu ya. Nih, Rasul itu paling tinggi, baru nabi, baru penginjil, baru gembala. Gembala nih ada di sini nih. Pendeta Stephen Tong ada di sini. Romo pastor ada di sini. Paus pun ada di sini di pengembalaan ya. Baru yang terakhir guru. Guru ini ya seperti menghapus segala, doktor teologi ya. Jadi kita menilainya
Ada lagi teman saya tuh, si siapa tuh, Mantoro Huta Barat. Oh, level saya bukan berdebat. Bukannya levelmu berdebat, memang lu nggak, bukan di situ kelas lo. Ya memang kelasnya ya ini di pengembalaan, bukan di rasul, bukan di penginjil, bukan di nabi gitu. Kalau saya, Tuhan pernah memberikan pernyataan dan nubuatan para hamba-hamba Tuhan. Saya dapat 3, saya penginjil, nabi, dan rasul gitu ya. Jadi jangan kita salah menempatkan diri kita karena pendeta Anda tidak berdebat lalu Anda mengatakan, oh level saya bukan berdebat. Ya memang lo kagak bisa, nggak mungkin lo punya keberanian gitu ya, karena memang berdebat itu levelnya ya para penginjil dan para rasul ya. Karena yang sering berdebat itu memang Rasul Paulus, penginjil ya. Jadi kalau gembala itu memang bukan levelnya nggak berdebat, memang ya dia bukan, kapasitasnya bukan di situ. Dia kapasitasnya mengurus domba aja, bukan bertempur, bukan seorang jenderal ya. Kalau rasul kan disebut seorang jenderal perang. Begitu ya. Jadi nah saya sudah memperhatikan ya dari cara orang ngomong ya, itu beda gitu ya. Cara seorang guru ngomong dengan rasul beda ya. Cara seorang nabi pun ngomong beda gitu ya. Oh, jadi kalau kalau misalnya para umat ini selalu memberhalakan pendetanya. Oh, pendeta saya nggak level berdebat. Kok nggak level berdebat sih? Ada-ada aja lo ya. Buktinya pendeta lo nggak terkenal gitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kemarin saya baca nonton ada quote dari Ana Avanti, dia bilang begini, pendidikan itu sangat penting, tapi terkenal itu lebih penting gitu ya. Apa gunanya lo berpendidikan tapi lo nggak dikenal orang gitu? Tak kenal maka tak sayang. Orang kenal jadi sayang ya. Orang bukan pintar jadi sayang, nggak dikenal dulu baru sayang gitu ya. Jadi teman-teman, nah di sini dikatakan ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kalau orang yang berkuasa gimana sih? Di kantong kamu ada 1 M ya, ngomong di depan orang-orang yang belum makan. Pede nggak? Makan. Kamu makan, pesan. Seperti itu orang berkuasa. Tapi kalau orang nggak punya duit, mau traktir orang, gimana? Ya gitu juga orang ahli-ahli Taurat ini ngomong tentang Tuhan, tapi dianya ketakutan gitu loh ya. Makanya tidak seperti Yesus, tidak seperti orang-orang yang diurapi ya. Orang Islam juga kalau berdebat juga begitu kan, tidak seperti orang yang pernah berkuasa. Kelamaan kamu kan begitu ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa orang yang diurapi itu penuh kuasa, punya wibawa ya. Yaitu berbahagialah engkau yang diurapi oleh Tuhan Yesus ya. Kau dibaptis Roh Kudus, kau punya kuasa ya. Tidak semua pendeta, tidak semua pendebat, tidak semua penginjil diurapi Roh Kudus ya. Mereka berdebat hanya dengan kekuatan otak mereka ya. Mereka berdebat dengan cuma belajar-belajar di Google gitu ya. Jadi demikian dulu pagi hari ini tentang pelajaran tentang firman Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. God bless you.